Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Puji Tuhan, luar biasa baik adanya. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Penyertaannya tidak pernah terlambat buat kita. Pertolongannya selalu baru, rahmatnya selalu baru buat kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang semua menghadap hadirat Tuhan. Naikkan rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia yang layak terima hormat, kemuliaan dan kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami menghampiri tata kekudusan-Mu Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur, berterima kasih. Bukan karena kuat gagah dan perkasa kami Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Sehingga kami boleh datang Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus. Untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Mempersembahkan korban syukur yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya bahwa kita semua yang datang membawa kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang terutama di dalam hidupku.
kami bersorak-sorai buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. nyanyi pujian. Pujian bagimu Tuhan, Pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. I sing praises to your Namamu besar dan layak dipuji. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam, kami mau lebih lagi mengagungkan namamu. Sebab Engkau Allah yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih. Pasti kita di sini mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita angkat suara kita. Kita agungkan Dia. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Yang di rumah. Mari Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari gerakkan tanganmu, kakimu. Semuanya buat Tuhan. Haleluya.
Dia melawat kita pada hari ini. Amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan yang buntu Tuhan berikan jalan keluar dan membawa kemenangan demi kemenangan. Amin. Saya persilakan boleh duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya bahwa akhir-akhir ini kita mengalami suatu musim yang tidak enak dalam hidup kita. Tapi mari ambil komitmen kepada Tuhan. Bahwa kita tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Apapun itu masalah yang kita hadapi. Mari nyatakan komitmen kita di tahun ini. Bahwa kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, puji Tuhan. Semuanya sehat tentunya ya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terimalah puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kini hati kami semakin terbuka untuk segera menerima firman yang akan diberitakan kepada kami
Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami hingga kami memahami apa maksud daripada firman-Mu. Dan dengan iman, Tuhan karuniakan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, tema dari firman yang akan saya sampaikan adalah doa di tengah-tengah kemustahilan. Nah untuk itu saya akan membacakan di dalam 1 Samuel pada pasal yang pertama saudara-saudara, mulai ayat 9 sampai ayat 17 yang bunyinya demikian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah saudaraku yang kekasih, kita semuanya tahu tentang sejarah riwayat hidup seorang ibu yang namanya Hana. Dia dikatakan seorang wanita yang mandul, saudara-saudara. Artinya dia tidak akan bisa mempunyai anak. Nah, menurut Taurat di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, dan itu sudah merupakan suatu pegangan orang-orang pada masa itu, setiap wanita yang sudah menikah tapi mandul, tidak bisa melahirkan anak, maka mereka menganggap wanita itu terkutuk hidupnya. Ya, sehingga suaminya punya alasan untuk bisa menceraikan dan kawin lagi, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya apa yang terjadi dalam diri Hana ini. Dia sangat menderita sengsara, dihina-hina banyak orang, saudara-saudara. Nah, karena itu dia membawa dirinya kepada Tuhan di dalam doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan segenap isi hatinya, perasaannya ya kepada Tuhan Allah, saudara-saudara. Lalu kemudian dia bernasar kepada Tuhan bahwa nanti apabila Tuhan mengabulkan doanya, dia bisa melahirkan seorang anak laki-laki, maka anaknya ini akan diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi seorang hamba Allah. Nah, itu adalah nasar daripada Hana. Nah, banyak orang mengira nasar itu suatu perbuatan untuk menyogok Tuhan, supaya Tuhan mengabulkan doanya. Nah, saudara-saudara,
Sebetulnya tidak seperti itu. Nasar itu sebetulnya isinya adalah suatu perjanjian. Jadi Hana mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan dan dia terikat di dalam perjanjiannya itu, apa yang dijanjikan itu harus terwujud ya saudara-saudara. Nah, itu sebabnya saudaraku, saya dan saudara juga adalah anak perjanjian. Kita punya Alkitab namanya perjanjian lama, lalu kemudian perjanjian baru. Jadi kita ini adalah anak Tuhan, anak perjanjian. Nah saudaraku, sebetulnya kita terikat di dalam 3 perjanjian. Ya. Yang pertama yaitu perjanjian dengan Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita sampai dia rela mati mencurahkan darahnya di atas bukit Golgota sehingga kita ini telah diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Kita dibeli dan harganya telah lunas terbayar. Sehingga saudara-saudara kita harus betul-betul menghormati, bersyukur kepada Yesus. Kita terikat di dalam perjanjian setia ikut Tuhan sampai napas terakhir, sampai langkah yang terakhir. Ini perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua yaitu perjanjian keluarga saudara-saudara ya. Ketika suami istri menikah di depan altar kudus di gereja, maka suami istri mengungkapkan ikrar pernikahannya di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya suami istri yang sudah menikah terikat di dalam ikrar perjanjian yang isinya yaitu kasih dan setia. Nah, kalau ada istri yang tidak setia kepada suami dan suami yang tidak setia dan mengasihi kepada istri, itu namanya kejahatan saudara-saudara ya. Artinya melanggar apa yang dijanjikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yaitu perjanjian dengan gereja saudara-saudara. Ya, kita harus setia pada gereja di mana kita tertanam saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena di gereja kita adalah orang yang dilahirkan di situ, dibentuk, diproses, sehingga kita ini menjadi ciptaan yang baru berdasarkan pengajaran-pengajaran daripada firman, saudara-saudara. Nah itu sebabnya kita harus setia sebagai anak Tuhan, beribadah dengan tekun, dengan setia, ya sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus memanggil kita pulang, saudara-saudara. Nah, pada waktu Hana sedang berdoa, ya hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, saudara-saudara, komat kamit. Tetapi Imam Eli tidak mendengar ada suara yang kedengaran, disangkanya itu Hana sedang mabuk. Jadi Imam Eli ini berasumsi negatif, wah ini perempuan ini enggak benar ini. Perempuan ini masuk, tetapi kenapa masuk di dalam bait suci kalau dia mabuk seperti itu. Ternyata saudara-saudara, asumsi yang negatif ini bisa melanda setiap orang, bahkan Imam Eli pun dia berasumsi yang negatif terhadap Hana. Padahal Hana ini orang baik-baik, dia sedang mencurahkan isi hatinya lewat doa kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah Israel. Nah saudaraku yang kekasih, pengaruh daripada perkataan asumsi Imam Eli ini bisa mempengaruhi akan Hana. Di mana konsentrasinya yang tadinya tertuju kepada Tuhan sekarang buyar. Ya, diganti dengan kejengkelannya. Kenapa kok Imam Eli sebagai imam malah menganggap aku sedang mabuk ya. Nah saudara-saudara, tetapi puji Tuhan, ini Hana tidak terpengaruh sama sekali dengan asumsi negatif dari Eli bahwa dia itu sedang mabuk. Dia tidak terpengaruh, dia terus berdoa. Dia semakin sungguh berdoa, fokusnya langsung hanya memandang kepada Tuhan Allah Israel. Nah saudaraku, di sini kita bisa belajar asumsi yang negatif itu, saudara-saudara, jangan sampai mempengaruhi pikiran kita, fokus kita sebagai anak Tuhan untuk tetap setia ikut Tuhan. Mungkin saudara sedang dijelek-jelekan, difitnah oleh orang lain berasumsi negatif, padahal saudara tidak seperti itu. Jangan sampai kita terpengaruh dengan asumsi yang buruk, yang negatif itu, tetap saudara maju di dalam Tuhan
dan mengasihi kepada orang yang berasumsi negatif terhadap saudara. Nah, kalau saya dan saudara melihat kekurangan orang lain, jangan langsung berasumsi jelek dan negatif, apalagi langsung membicarakan kepada orang lain tentang asumsi kita, sehingga akhirnya orang yang berpikiran positif terhadap kita, mereka menjadi berpikiran secara negatif. Kalau ini terjadi, maka itu bisa merusak persekutuan di dalam gereja, sehingga bisa terjadi perpecahan. Dijauhkan kiranya dari Tuhan perkara-perkara yang seperti itu. Nah, saudaraku yang kekasih, apa sebabnya kita tidak boleh berasumsi negatif, dan apa sebabnya asumsi negatif dari orang terhadap kita tidak boleh mempengaruhi kita dalam persekutuan kita kepada Tuhan, lalu kita mundur, saudara-saudara? Nah, jawaban yang pertama, kita harus tahu bahwa yang namanya manusia itu mudah untuk menghakimi. Nah, saudara-saudara, kita tidak perlu menggubris ya perkataan-perkataan negatif orang-orang lain terhadap kita, bagaimana kita dan sebagainya, padahal kita tidak berbuat seperti yang mereka sangkakan ya. Jadi maklumlah, manusia itu seringkali menghakimi. Yang kedua, karena manusia itu sering berpikiran sempit, saudara-saudara ya. Manusia hanya memikirkan apa yang dia sukai, tetapi Tuhan Allah tidak ya. Berpikiran sangat luas sekali. Orang-orang yang berpikiran sempit itu mudah menghakimi, mudah berasumsi negatif. Yang ketiga, karena manusia itu berubah-ubah, saudara-saudara. Kalau hari ini orang lain menyanjung-nyanjung engkau, meninggi-ninggikan engkau, jangan saudara makan puji. Bisa-bisa besok, lusa atau minggu depan, orang yang tadinya memuji-muji saudara, sekarang memfitnah kepada saudara. Kenapa? Karena manusia itu berubah-ubah. Hanya Tuhan saja yang tidak pernah berubah. Yang keempat, karena manusia itu seringkali iri hati, saudara-saudara ya. Dia melihat keberhasilan kita, kemudian kebencian muncul karena iri hati, lalu menjelek-jelekan kita dalam asumsi negatif, sehingga akhirnya rusaklah nama kita. Tetapi sekali lagi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, saudaraku, seperti apakah doa yang tidak terpengaruh oleh asumsi negatif? Kita melihat doa daripada Hana. Dia mencurahkan isi hatinya, kepedihan hatinya kepada Tuhan. Nah, ini dia yang tidak terpengaruh dengan asumsi negatif adalah dia tetap mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Fokusnya hanya memandang kepada Tuhan. Tidak mempunyai pikiran negatif dan kebencian kepada Imam Eli. Nah, demikian juga doa daripada Hana ini, saudara-saudara, merupakan doa yang berfokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Ya, kebanyakan kalau kita berdoa, yang kita pikirkan adalah masalah-masalah itu sendiri dan kita terpengaruh, tetapi kita harus berfokus tentang kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, ya Tuhan yang senantiasa berkenan untuk kita temui. Nah, saudaraku yang kekasih, salah satu persoalan serius dalam doa adalah kita ini sibuk dengan bagaimana pandangan-pandangan orang terhadap kita ya. Biarlah kita hidup menjaga suasana hati kita supaya kita tidak pernah kecewa atas asumsi orang lain yang negatif terhadap kita, sehingga hati kita terpelihara penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari semuanya saja saudara tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Yesus, doa yang kepada Tuhan adalah menembus kemustahilan. Kami melihat banyak masalah secara otak manusia, mustahil kami keluar sebagai pemenang. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau Allah yang penuh kuasa, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Engkau. Ajar kami fokus memandang kuat kuasa Tuhan. Dengan iman bahwa Engkau berkenan mendengar doa kami.
Sehingga kami keluar di tengah-tengah kemustahilan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Doa kami berikutnya, ajar kami tidak terpengaruh dengan asumsi negatif orang terhadap kami. Seperti Hana. Hana tetap fokus doa, memandang kepada Allah, bukan kepada persoalannya. Dan ternyata Tuhan mendengar doa daripada Hana, mengabulkan doa daripada Hana. Setahun kemudian, Hana melahirkan seorang anak lelaki yang namanya adalah Samuel, seorang hamba Tuhan yang besar, yang diurapi secara luar biasa, banyak mengadakan mujizat-mujizat yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Luar biasa ya Tuhan. Akhirnya Kau mendengar doa orang yang percaya bahwa doa dalam kemustahilan itu benar-benar terjadi. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk firman yang telah kami dengar. Ajar kami di tengah-tengah kemustahilan, kami tetap percaya bahwa Allah pasti akan membuka jalan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semua diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Saatnya kita mau memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan. Mari kita mau menabur, sebelumnya kita mau berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Firman-Mu yang menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini kami mau memberi Tuhan. Kami mau menabur buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Di gereja-Mu ya Bapa. Mari Tuhan ajar kami memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi. Dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh mentransferkannya di nomor-nomor rekening yang sudah tertera dalam layar kaca. Haleluya. Selamat memberi. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Nah, sekarang mari kita bangkit berdiri, kita menutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah pimpin ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Terimalah puji-pujian kami, terimalah penyembahan kami, terimalah persembahan kami, dan terimalah hidup kami sendiri di hadapan Tuhan. Kami mau simpan firman-Mu dalam loh hati kami, karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat kedua belah tanganmu saudaraku sambil bangkit berdiri dan terimalah ini berkat. Anugerah kasih sayang yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam karya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati, shalom. Bapak Ibu.